Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Hotmian Marbun, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Teramia, Batam, Kepulauan Riau. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang penugasan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson tahun 2001 mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Seperti kita ketahui, bahwa setiap anak itu dilahirkan berbeda dan unik, maka gaya belajar setiap individu juga berbeda. Ada beberapa gaya belajar setiap murid. Yang pertama itu ada auditif, yaitu gaya belajar seorang murid yang dapat menerima pembelajaran dengan cara mendengarkan. Lalu ada gaya belajar visual, yaitu seorang murid yang dapat menerima pembelajaran dengan cara melihat. Dan ada juga gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar seorang murid dengan cara menerima rangsangan atau meraba. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, serta melakukan penilaian secara berkelanjutan atau terus-menerus. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, maka seorang guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau yang disebut dengan readiness, minat murid, dan juga profil belajar murid. Pada kesiapan belajar murid, guru harus menilai pengetahuan awal murid, apa yang mereka ketahui, serta diposisikan di mana mereka. Sedangkan pada minat belajar murid, setiap anak memiliki minat yang berbeda. Minat merupakan suatu hal penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dalam profil belajar murid, seorang guru harus mengetahui bahwa setiap murid belajar dengan lingkungan, berkaitan belajar dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Adapun mengidentifikasi gaya belajar murid dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengamati perilaku murid,
mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran, berkomunikasi dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun langkah pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi pelajaran, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari sesuai dengan kurikulum. Hal ini dapat dilakukan melalui perbedaan pengorganisasian atau format penyampaian tanpa mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Dalam diferensiasi proses berkaitan dengan memungkinkan murid berlatih memahami atau memaknai konten melalui proses yang harus dilalui oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk berkaitan dengan bukti yang menunjukkan tentang pemahaman murid dengan cara membedakan dan memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan serta penerapan dan pengembangan tentang hasil apa yang telah diperoleh. Lalu, apakah keterkaitan antar modul berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Seperti yang sudah kita pelajari, terdapat modul 1.1, modul 2.1.2, 1.3, 1.4, dan pada saat ini kita berada pada modul 2.1. Tentu setiap modul memiliki koneksi ataupun keterkaitan. Koneksi antar modul 1.1 dengan titik 2, modul 1.1 dan modul 2.1 yaitu agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Koneksi modul 1.2 dengan 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan oleh seorang guru dengan memiliki nilai dan peran seorang guru penggerak. Apa saja itu? Yaitu berpusat pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar semua murid, sehingga seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan belajar pada murid dan menuntun murid merdeka dalam belajar. Keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu sebelum pembelajaran berdiferensiasi diaplikasikan, maka guru dan murid terlebih dahulu menentukan kesepakatan atau keyakinan kelas sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik yang berdasarkan nilai-nilai budaya positif. Jika digambarkan, maka koneksi antar materi modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara
Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Modul 1.4 Budaya positif dan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi memiliki keterkaitan, yaitu melakukan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan semua modul ini harus selaras dengan profil pelajar Pancasila. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Sampai jumpa.